Perkenalkan, nama saya Yola Kurnia dengan NPM akhir 030. Saya Citra Monika dengan NPM akhir 087. Di sini kami akan membuat video yang menjelaskan tentang hasil praktikum kami untuk tugas ekonometrika, yang dimana kami akan menggunakan variabel upah minimum provinsi dan indeks pertumbuhan manusia di Provinsi DKI Jakarta. Jadi pada praktikum kali ini kami akan menggunakan data upah minimum provinsi dan indeks pertumbuhan manusia yang bersumber dari data BPS DKI Jakarta. Data yang kami ambil dari tahun 2015 sampai tahun 2024 dengan variabel X upah minimum provinsi dan variabel Y indeks pertumbuhan manusia. Kemudian cara pengaplikasian aplikasi Evius 13 ini kita akan pencet create a new Evius work file. Kemudian karena data yang kita gunakan adalah data tahunan, maka kita akan memilih regular frekuensi dengan frekuensi annual dan start datanya dari 2015 sampai 2024. Kemudian kita pencet OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memasukkan datanya, kita akan pencet quick pada di atas. Kemudian kita pilih empty group. Kemudian muncul tampilan tahun 2015 sampai 2024. Kemudian kita kembali ke data Excel. Kita akan mengcopy data dari X, variabel X dan variabel Y. Kita copy lalu kita paste pada kolom paling atas pada Evius. Karena variabel Y kita menggunakan persen, maka kita akan mengubah data yang menjadi persen dulu dengan memblok semuanya X dan Y-nya. Kemudian kita pencet tanda yang di kanan, kemudian kita pilih pilihan display format. Kemudian di numeric display-nya kita akan memilih signifikan digit. Lalu kita pencet OK. Maka tampilannya akan berubah menjadi persen. Lalu kita save dengan memilih opsi name. Lalu kita save dengan grup 1, lalu pencet OK. Kemudian untuk pengaplikasian metode linear, kita akan memencet tombol kontrol, kemudian kita pilih Y dan X dengan menekan kontrol, kemudian kita tekan yang kanan, lalu kita pilih open dan ask equation. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian karena kita akan menggunakan metode linear, maka C akan kita pindahkan ke samping Y, kemudian C, kemudian X. Dengan metode least squares dan sampel data 2015 dan 2024. Kemudian kita pilih OK. Maka begini tampilan untuk metode linear. Kemudian kita save dengan memilih name, lalu kita menggantinya dengan linear. Kemudian kita pilih OK. Kemudian saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil dari linear tadi. Yang pertama, dapat kita lihat nilai konstanta C sebesar 74,08113 menunjukkan jika variabel X bernilai 0, maka upah minimum provinsi akan bernilai 74,08113. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X sebesar 1,610000 menunjukkan bahwa setiap peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1 juta, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 1,610000 dengan asumsi ceteris paribus. Nah, kemudian bisa kita lihat juga R square sebesar 0,992792. Artinya, variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 0,992792
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat probability-nya sebesar 0. Kemudian bisa kita lihat probability F statistiknya itu 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi yang digunakan, yaitu sebesar 0,05, yang artinya variabel X ini berpengaruh signifikan dengan indeks pembangunan manusia. Kemudian kita akan menggunakan metode yang selanjutnya, yaitu log-lin, dengan memencet Ctrl, memilih Y dan X, lalu kita mencet sebelah kanan, memilih opsi open dan ask a question. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan memindah posisi C ke samping Y, lalu dengan mengelok Y, kemudian kita akan menggunakan metode least square dengan sampel 2015-2024, lalu kita mencet OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah data yang dihasilkan oleh log-lin. Kemudian kita save dengan nama log-lin. Oke. Kemudian saya akan menginterpretasikan model log-lin yang dimana ketika Y-nya di log. Nah, di sini yang pertama dapat kita lihat konstanta C sebesar 4,308,316 menunjukkan jika variabel X bernilai 0, maka upah minimum akan bernilai 4,308,316. Kemudian, koefisien regresi parsial variabel X sebesar 2,00008 menunjukkan bahwa setiap peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1 juta, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 2,00008 dengan asumsi ceteris paribus. Nah, di sini bisa kita lihat R-square-nya sebesar 0,992781, yang artinya variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 0,992781, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat juga probabilitas T statistik sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi yang digunakan, yaitu sebesar 0,005, yang artinya variabel X ini berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian kita akan menguji menggunakan metode linlog, yaitu dengan cara memencet CTRL, lalu mengklik Y dan X, lalu kita klik kanan, open as equation, yang dimana tampilannya akan seperti ini. Karena kita akan melakukan metode linlog, maka yang kita log adalah X-nya. Dengan metode ls least squares dan sampel yang digunakan 2015 sampai 2024. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita beri nama, kita save, yaitu linlog. Nah, selanjutnya interpretasinya akan dibacakan oleh teman saya. Interpretasi program linlog. Yang pertama dapat kita lihat bahwa nilai konstanta C sebesar C menunjukkan jika variabel X bernilai 0, maka upah minimum provinsi akan bernilai minus 12,69479. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X-nya sebesar 6,138,723 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1 juta, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 6,138,723 dengan asumsi ceteris paribus.
dengan R-square sebesar 0,984680. Artinya variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 0,984680, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian kita dapat lihat nilai probabilitas tes statistik sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi yang digunakan, yaitu sebesar 0,05. Artinya variabel X berpengaruh signifikan dengan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya kita akan menggunakan metode double lock, yaitu dengan cara klik CTRL, lalu kita klik Y, X, kemudian klik kanan, kemudian kita bisa open as equation. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus di mana Y dan X akan kita lock. Nah, kemudian metode yang kita gunakan tetap seperti tadi, yaitu least square dengan sampel 2015 sampai 2024. Kemudian kita klik OK. Dan akan muncul hasil dari double lock yang telah kita rumuskan tadi. Kemudian kita name dan save sebagai double lock. Kemudian saya akan menginterpretasikan hasil dari double lock tadi. Yang pertama dapat kita lihat bahwa nilai konstanta C sebesar C menunjukkan jika variabel X bernilai 0, maka upah minimum provinsi akan bernilai 3,228423. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X sebesar 0,076 390 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1 juta, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,076 390 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian R-square-nya sebesar 0,986019 yang artinya variabel yang digunakan dalam metode ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 0,986019, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Kemudian dapat kita lihat nilai probabilitas tes statistiknya sebesar 0,000 yang berpengaruh lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan, yaitu 0,05. Artinya variabel X berpengaruh signifikan dengan indeks pembangunan manusia. Nah, yang kemudian yang terakhir kita akan menggunakan metode kuadratik, yaitu dengan cara CTRL, kita pencet lagi Y dan X, klik kanan, open as equation. Nah, untuk metode kuadratik ini kita menggunakan rumus Y, C dan X kuadrat dengan metode sama, yaitu least square dengan sampel masih 2015 sampai 2024. Nah, kemudian ini hasil dari metode kuadratik yang dimana X-nya kita kuadratkan 2, lalu kita save, rename. Nah, selanjutnya interpretasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menginterpretasikan hasil kuadratik. Yang pertama dapat kita lihat bahwa nilai konstanta C sebesar C menunjukkan jika variabel X bernilai 0, maka upah minimum provinsi akan bernilai 74,10733. Kemudian koefisien regresi parsial variabel X sebesar 1,59000000 dan variabel X kuadrat sebesar 1,7400000000 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan upah minimum provinsi sebesar 1 juta, maka indeks pembangunan manusia akan meningkat dengan asumsi ceteris paribus.
Kemudian kita dapat melihat R square sebesar 0,992793. Artinya variabel yang digunakan dalam model ini dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 0,992793. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model yang kemudian dapat kita lihat nilai probabilitas T statistiknya sebesar 0,0284 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi yang digunakan yaitu sebesar 0,05. Artinya variabel X berpengaruh signifikan dengan indeks pembangunan manusia. Kemudian kita akan membandingkan hasil analisis regresi ini dengan 5 model yang telah kita uji, yaitu log-lin, linear, lin-log, log-log, dan kuadratik yang mempengaruhi UMP terhadap IPM, yang dimana hasilnya model linear Eklin tetap yang terbaik dengan R square tertinggi 0,992792, F statistik tertinggi, dan P value signifikan yaitu 0,000 yang menunjukkan hubungan langsung antara UMP dan IPM secara absolut. Kemudian model lin-log hampir setara dengan model linear tetapi lebih cocok jika ingin melihat dampak UMP absolut terhadap pertumbuhan IPM dalam persen. Model log-log sesuai dengan ukuran elastis atau hubungan dalam skala persentase ke persentase. Model log-lin memiliki performa yang rendah sehingga kurang direkomendasikan. Sementara itu, model kuadratik tidak meningkatkan akurasi karena variabel X kuadrat tidak signifikan, yaitu P value-nya 0,9816 yang dimana itu lebih dari 0,05. Kesimpulannya, model linear tetap pilihan utama, sementara lin-log atau log-log bisa digunakan sesuai kebutuhan analisis. Sekian video praktikum kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.